Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salim, biasa dipanggil Agus. Saya dari kelas MT1, NIM saya 2011-0260. Nah, di sini yang saya bawakan materi yaitu kewajiban lancar. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Nah, di sini kewajiban yang dapat diklarifikasi menjadi dua golongan, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Nah, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban perusahaan yang jatuh temponya lebih dari satu periode akuntansi yang akan dilunasi dengan menggunakan sumber-sumber yang bukan digolongkan sebagai aktiva lancar. Sedangkan kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang penyelesaiannya harus menggunakan aktiva lancar atau pembentukan kewajiban lancar lainnya. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis kewajiban lancar. Ada utang dagang. Utang dagang adalah kewajiban lancar yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha normal perusahaan seperti pembelian barang dagang dan jasa yang dibayar secara kredit. Nah, di sini ada contohnya. Pada tanggal 30 Desember 200A, perusahaan A membeli barang dagangan seharga 15.000 dengan syarat franko gudang. Barang sudah diterima pada tanggal 31 Desember 200A dan sudah dimasukkan ke dalam persediaan. Pembelian ini harus dicatat sebagai utang pada tanggal 31 Desember 200A. Walaupun faktur penagihan dari pemasukan belum datang, oleh karena itu belum sempat dicatat di dalam buku pembelian. Nah, di sini dalam keadaan tersebut jurnal penyesuaian perlu dibuat pada tanggal 31 Desember 200A. Nah, debitnya itu debit pembelian seharga 15.000 dan kreditnya utang dagang itu 15.000. Nah, jurnal penyesuaian tersebut di atas juga perlu dibuat apabila syarat jual belinya toko gudang dan barang yang sudah dikirim. Nah, di sini karena pembeliannya bertambah jadi kita catat di debit. Kemudian utangnya bertambah dan dicatat di kredit. Nah, yang kedua yaitu utang wesel. Utang wesel adalah janji tertulis untuk membayar dalam jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu. Wesel dapat digolongkan ke dalam wesel berbunga dan wesel tak berbunga. Nah, penarikan. Suatu wesel dapat ditarik untuk mengganti utang dagang yang telah jatuh tempo. Oleh karena dalam jual beli memang harus diterbitkan wesel atau karena pinjaman yang diberikan. Contohnya, sebuah wesel berbunga 24% berjangka waktu 90 hari sejumlah 10.000 ditarik untuk PT PQR mengganti utangnya yang telah jatuh tempo. Ayat jurnal yang dibuat adalah debit utang dagang 10.000 sedangkan kredit utang wesel 10.000. Nah, yang dicatat itu adalah utang dagang dicatat di debit karena utang wesel menggantikan utang dagang. Oleh karena itu, utang dagang di debit dan utang weselnya bertambah jadi dicatat di kredit. Nah, yang ketiga, utang lain-lain. Utang beban. Biasanya disebut beban masih harus dibayar. Pada saat akan dibuat laporan keuangan, pada umumnya utang beban ini belum dicatat. Hal tersebut disebabkan karena sistem akuntansi yang diterapkan suatu perusahaan belum memungkinkan adanya pencatatan, contohnya pembayaran gaji, upah, dan bunga. Nah, bagian B,
pendapatan diterima di muka atau biasa disebut pendapatan masih harus dihasilkan. Tetapi tidak seperti dengan utang lain. Pendapatan diterima di muka akan dilunasi dengan penyerahan barang atau jasa. Nah, bagian C, utang pajak. Perusahaan yang melakukan kegiatan di Indonesia diwajibkan menghitung atau memotong dan menyetor pajak penghasilan yang dikenakan kepada pegawai, karyawan, buruh yang bekerja di dalamnya atas upah atau gaji yang mereka terima. Nah, bagian D, utang. Utang jaminan ialah uang yang diterima perusahaan sebagai jaminan aktiva atau kegiatan yang dipercayakan kepada pelanggan. Bagian E, utang kepada pemegang. Utang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi pada umumnya berasal dari pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham di luar setoran modal. Nah, sekian penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi wal taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.